Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si Kelio. Ya, seperti biasanya, ya saya ingin membagikan suatu cerita ya. Ya ini memang pengalaman pribadi. Ini lebih kepada catatan coret-coret saya pribadi waktu proses pembangunan si Kelio ini ya. Jadi ini orat-oret yang barangkali masih layak untuk dibagikan ya. Jadi catatan yang dibuang sayang daripada nggak berguna. Mungkin sebelum saya hapus gitu, ada baiknya dibagikan ke teman-teman, siapa tahu ada manfaatnya. Oke, kita lanjut. Jadi pada saat kita mulai berpikir sudah mulai keracunan untuk belusukan keluyuran di zaman pandemik ini secara aman sekeluarga gitu ya. Nah, kita kan harus melakukan beberapa pertimbangan gitu. Pertimbangan-pertimbangan yang saya lakukan itu ya inilah itu saya harus menentukan jenis dan ukuran kendaraan ya. Ini harus dipikirkan, kita nggak boleh sembarangan milih gitu. Jadi budgetnya, kemudian lahan parkirnya, apakah kita ada garasinya ukuran apa, lahan parkirnya kan nggak mungkin mobilnya segede gaban gitu. Mentang-mentang ada mobil mungkin lelangan gitu murah, kita bantai aja. Tapi begitu nyadar, wih di mana naruhnya, masa di rumah tetangga, kan nggak mungkin bisa berabe. Kemudian juga daya angkutnya ya, kita mau ngangkut keluarga misalnya jumlahnya 3 orang gitu, anak satu ya jangan gede-gede. Tuh anaknya misalnya banyak gitu, 5, ya harus yang cukup, jangan supaya kasihan ya dihimpit-himpit kayak pindang gitu, nggak manusiawi lah. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan ini ya harus dipikirkan gitu, kalau enggak ya kan sayang kita mau membangun sesuatu yang kalau salah pilih gitu bisa panjang urusannya gitu. Nah kemudian hal lainnya juga, ini kan ini mau yang baru, mobil baru atau mobil bekas, kita harus nimbang-nimbang ya dengan perhitungan budget yang tadi itu ya. Kemudian ya tentu saja ketersediaan yang lainnya lah, faktor-faktor lainnya gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan. Atau mungkin kalau uangnya lumayan cukup, udahlah beli jadi aja gitu RV-nya, recreational vehicle itu, nama generik, motorhome, camper van, sleeper van atau apalah. Dan barangkali mungkin mau mendesain sendiri supaya puas lahir batin gitu, atau terima jadi terima beres, kasih ke konsultan gitu atau spesialis yang membuat. Ya pertimbangan-pertimbangannya lumayan banyak ya, tapi asik gitu. Karena kita mau membuat sesuatu yang barangkali jadi obat daripada sutris mikirin pandemik yang gak habis-habis ya. Pak bener gitu pandemi ini akan cepat berakhir atau enggak, ya sudahlah daripada capek-capek mikir. Oke, balik lagi ke topik diskusi, topik dongeng. Nah ini pun saya pikirkan juga ke jenisnya, mungkin yang kalau elf tuh yang pendek apa yang panjang, atau mungkin truk aja dah gitu. Itu truknya mungkin semua feature-nya atau chassis doang gitu. Atau barangkali mungkin pick up pakai box aja atau bak terbuka gitu. Nah, ini semua kriteria ini ya, komponen itu gitu. Kita yang menetapkan, ini hanya pikiran selintas saya dulu, oret-oretan. Teman-teman bisa ngasih kriteria yang sebanyak-banyaknya, pertimbangan opsi dan ini itunya gitu, suka hati aja. Misalnya keputusannya mau beli jenis apa gitu. Misalnya pick up atau truk baru atau bekas. Nah, kalau pada kasus saya dibantu sama software lah biar rada hemat gitu pemakaian otak tuh. Jadi otak seumurnya cepet panas. Itu orang ke zaman sekarang banyak orang yang pinter-pinter ya.
ngebagi semua dibikinin gitu aplikasinya softwarenya gitu. Ini software yang saya pakai itu decision making. Ini banyak juga software lain yang gratisan gitu bisa nolongin kita dalam hal pengambilan keputusan. Jadi semua eh, kriteria ini ya, kategorinya, komponen dalam hal pengambilan keputusan itu kita bisa racik ya, racik sendiri gitu di dalam aplikasi ini ya. Aplikasinya banyak lah, yang online pun banyak, nggak usah install, langsung cari sendiri aja. Nah ini bentuknya sisi ini tuh seperti ini ya. Nanti saya liatin yang agak besarnya. Ini sangat menolong ya. Jadi pengambilan keputusan ini jadi fair gitu. Setiap anggota keluarga misalkan yang ya sudah cukup umur mau menambahkan kategori pengambilan keputusan ya, dimasukin aja dan dia akan secara cepat gitu. Kita bisa dengan adil gitu ke setiap anggota keluarga umpamanya. Jadi nggak keluarganya dia demokratis lah, nggak otoriter gitu. Nanti karena ya ini kan buat kebahagiaan bersama gitu, bukan keputusan sewenang-wenang dari bapaknya umpamanya atau ibunya gitu. Jadi keputusan bersama dinikmati bersama ya fun bersama gitu. Oke. Oke, kita terusin. Nah, tadi saya ngomongin apa ya? Oh ya, ngomongin tentang kriteria ya. Nah, ini juga sama juga gitu nanti ya. Ini ngomongin interiornya gitu. Nanti ini interiornya nih kayak apa gitu kan. Terus tata letaknya ya, settingannya. Misalnya yang saya alami ini ketinggian sofa bednya gitu ya. Itu itu harus dipertimbangkan juga gitu. Karena kan harus multifungsi. Jadi konsep motorhome ini semua komponen elemen yang ada di dalam itu harus benar-benar multifungsi, nggak boleh sendirian doang gitu. Kalau nggak ya kita akan kesusahan gitu pengaturan barang karena kan tempatnya terbatas gitu, ruangan terbatas ya, terbatas oleh aturan dan kemudian memang dimensi mobilnya sendiri memang ya nggak bisa seenaknya gitu. Jadi pada kasus saya ini si sofa bed itu akan bergantung kepada ketinggian ini genset ya karena genset akan ditaruh di bawah dan kompartemen genset itu akan berfungsi menjadi ya tempat duduk gitu. Tempat duduknya itu kalau disambung-sambung akan menjadi tempat tidur, tempat tidur ya. Nah, kemudian eksteriornya, ya tadi interiornya, eksteriornya seperti apa gitu, bentuknya gitu kan, mungkin pengen kelihatan lebih keren gitu, aerodinamis gitu, lekukannya seperti apa, yang gitu kita merancang. Dan itu ya kayak tadi itu kita bantu dengan software untuk meringankan beban otak ya, yang nggak usah mikir terlalu banyak gitu, supaya nggak sutris. Nah, kemudian juga kita harus mempertimbangkan ya, karena ini aspek legalitasnya ya. Aspek legalitas yang harus kita pikirkan, itu saya bahas di video lain. Itu karena kita harus memikirkan kalau kita mau membuat perubahan eksterior ini ya, yang tadi ini nih, ini pasti akan pengaruh. Jadi perubahan itu harus didokumentasikan ya di dalam surat-surat pendukungnya ya. SKRB, SRUT, dan akan tercermin di STNK yang akan diterbitkan. Nah, ini yang saya baru ketahui juga gitu setelah saya terpaksa berkecimpung di dunia per-RV-an. Nah, ternyata di kita ini, di negara tercinta ini, itu sampai sekarang belum ada ya regulasi yang betul-betul secara tersurat gitu membuat peraturan tentang jenis mobil ini ya, mobil yang mau dimasukin ke kelas mobil-mobil otot gitu belum masuk, tapi dimasukin ke mobil
kategori biasa juga mungkin nggak cocok juga gitu karena bentuknya aneh-aneh, fungsinya lain daripada yang lain. Dia mobil barang iya, mobil angkutan orang juga iya gitu. Makanya kebanyakan karoseri atau pihak pemberi jasa pembuatan mobil RV itu ya, motorhome dan lain sebagainya dan sejenisnya itu bukan ngakali ya, akan mencoba mendekati keabsahan tadi itu dengan mengklasifikasikan dengan mobil ini ya, Delvan ya, delivery van atau food truck, mobil pelayan masyarakat kayak SIM keliling, apa, bank keliling gitu. Jadi seperti itu. Tetap sah. Yang saya dengar sih eh, kawan-kawan yang berkecimpung di komunitas percamperan gitu udah mulai mendekati pihak otoritas ya, mengadakan audiensi supaya regulasinya segera disahkan gitu, segera digodok, dibentuk dan diundangkan. Tapi yang saya dengar juga kalau nanti misalkan itu sudah sah ya sebagai dokumen negara, barangkali ya negara juga akan memungut pajak khusus gitu. Jadi ya siap-siap aja konsekuensi. Kita dapat kepastian, ketenangan gitu, tapi mungkin ya negara pun akan mengutip sejumlah pajak khusus ya untuk itu. Ya saya nggak mau berpanjang lebar untuk itu, tapi paling nggak lah kita mengurangi peluang kontroversi di jalan gitu ya dengan pihak otoritas. Karena mungkin beda interpretasi kita sebagai pemilik mungkin yang mau anteng aja gitu, nggak mau ribet-ribet. Tapi pihak otoritas pun demi peraturan yang baku, ya mungkin bisa membuat tafsirannya di jalan sehingga ada potensi ya sedikit kesalahpahaman. Oke, saya nggak mau panjang-panjang urusan itu. Yang jelas kita kembali ke dongeng ini. Nah, selanjutnya nih, yang tadi saya janjikan, ini adalah penampakan si software decision making tadi ya. Jadi ini ngebantu kita dalam pengambilan keputusan. Jadi contohnya di sini, apakah ini mobilnya mau baru, mau bekas atau rental aja dah. Susah-susah gitu. Kan sekali-kali doang umpama. Tapi kalau misalkan rutin, tiap weekend gitu, tiap ada libur harus keluar jalan keluyuran, menikmati indahnya alam Indonesia tercinta atau alam persada dunia lah, kemana-mana keluyuran ya. Ini harus diputuskan kan mumet juga kalau misalkan pakai orat-oratan kertas ya. Ini kategorinya ya terserah mau A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Suka-suka pokoknya. Kemudian kita kasih ratingnya gitu ini pembobotannya. Sepenting apa sih itu kriteria itu buat kita. Nah ini misalkan kriterianya itu kenyamanan. Ya. Terus ya macam-macam lah suka-suka aja gitu kriteria-kriteria ini. Nah nanti dengan sekali klik mouse gitu akan keluar lah ini tuh urutan rankingnya gitu ya. Jadi kita bisa dengan mudah mengambil keputusan paling enggak lah gitu secara apa namanya kuantitatif gitu diangkakan jadi lebih fair gitu. Nah di sini sebetulnya kalau kita pakai urutan kertas bisa juga. Cuman kalau misalnya kita ini pengen sedetil-detilnya gitu dan fair dan bisa diulang ya, direplikasi gitu. Itu pakai piranti lunak seperti ini sangat menolong. Ya paling nggak itu kata saya. Mungkin teman-teman punya pikiran lain ya monggo. Oke, selanjutnya ini contoh hasilnya ya. Setelah diklik gitu, dihitung-hitung sama dia kategori yang kita tetapkan secara suka-suka tadi itu, dia akan mengeluarkan seperti ini. Ternyata untuk keputusan skenario apakah beli mobil baru, bekas atau ngerental aja. Nah ternyata kata dia nih, udah beli mobil baru aja gitu. Nah di sini keputusan ini best option ya, menurut dia gitu best optionnya itu beli mobil baru. Nah skornya itu ya inilah dikasih juga dia skornya gitu ya. Jadi keputusan itu menurut dia nih skornya plus 33%. Dari di sini posisinya ya. Nah, dia juga menampilkan opsi-opsi lainnya posisinya ini ternyata misalkan yang ini itu beda terpaut dikit ya.
pilihan lain itu gitu. Jadi nggak jauh-jauh beda. Nah, pada akhirnya kita lah yang memutuskan. Ini kan cuma piranti lunak yang ngebantu kita dalam proses pengambilan ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan ini lebih mudah dipahami gitu daripada kan kita misalnya oret-oretan kan capek-capek gitu. Ternyata ketiup angin kertasnya kebuang capek lagi bikin lagi. Kalau sini kan nggak di save gitu di piranti apa gadget kah atau apa atau simpan online gitu. Mana apa manakala kita ingat lagi ya tinggal dijalankan lagi gitu di running udah ketemu lagi dan kita bisa nambah sebanyak-banyak atau mengurangi yang tidak perlu kriteria atau opsi-opsinya sehingga pada akhirnya diharapkan keputusan itu fair gitu dan ya ya itulah melatih apa musyawarah gitu di keluarga ya. Jadi setiap anggota keluarga tuh dibiasakan memberi opininya dan dihargailah gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, pada kasus saya ini kan ceritanya tentang pengalaman pribadi ya. Jadi ceritanya pada kasus saya ini, saya udah memutuskan memilih mobil yang sudah jadi motorhome sekarang ini si Kelio. Jadi ini tantangan sendiri ya. Setelah jadi itu, ya memang dengan keterbatasan tempat parkir ya yang tersedia di tempat tinggal saya gitu. Saya terpaksa memilih itu, ya terpaksa tapi dengan senang hati lah dengan bantuan software tadi. Jadi saya mendapatkan ruangan yang terbatas. Nah konsekuensinya saya harus milih misalnya AC-nya gitu, jangan AC split karena ya perlu dua tempat ya. Ada unit outdoor, ada unit indoor. Terpaksa AC-nya AC yang dengan budget saya ini AC window lah. Nah kalau budgetnya lebih ya bisa lah milih jenis AC lain gitu yang harganya ya berlipat kali lebih mahal. Cuman mungkin lebih dimensinya lebih apa muat gitu ya seperti inilah teman-teman tahu lah nih jenis AC kelas ini apalagi AC yang DC itu kelistrikannya harus khusus gitu ya jadi dia ada kelebihan kekurangannya juga ada nah kemudian tantangan lainnya gitu kan mobilnya tuh harus direka ulang ya jadi dirubah bentuknya gitu nah tantangan lainnya adalah ini dalam kasus mobil saya ini harus dipastikan gitu untuk maintenance ini saya tetap harus memiliki akses ke tempat-tempat tertentu gitu yang suka bikin rewel misalkan ke reservoir fluids ya untuk misalnya filter solar jadi jangan dibikin nggak ada gitu ya susah dikit nggak apa-apa tapi bisa dijangkau lah karena mobil ini punya kelemahan sendiri-sendiri dan harus kita kenali ya karakternya gitu kalau nggak ada apa-apa di lagi camping di tengah hutan mungkin jauh dari mana-mana apalagi campingnya camping soliter yang nikmat lah camping sendirian gitu dengan keluarga gitu nggak ada grup jadi bener-bener private gitu atau lagi atau misalkan di weekdays gitu di puncak gunung di pantai selatan gitu kan nggak ada siapa-siapa nah ini kalau kita nggak tahu ngakalin mobilnya gitu ya sudah susah gitu ini harus dipikirkan ya kemudian di mobil yang saya pakai juga gitu tadinya kan ada fasilitas dijungkitkan gitu kepalanya itu untuk memudahkan maintenance jadi nggak ada. Ya ini harus ya diantisipasi gitu. Gimana cara memitigasi kemungkinan buruk gitu harus dipikirkan. Kalau nggak jangan sampai kejadian baru kepikiran gitu. Jadi barangkali catatan saya ini bermanfaat mungkin ke teman-teman. Ya mobilnya bisa jenis apa aja, tapi pesan moralnya ya apa aja harus dipikirkan gitu. Mumpung belum jadi dan bisa didiskusikan dengan ahlinya pada saat proses pembangunan. Nah, selain tantangan tadi itu, ya tentu saja kita bisa menikmati kelebihannya ya dengan pilihan kita gitu. Kelebihan-kelebihan itu apa aja sih? Ya seperti yang saya tulis di sini paling enggak gitu. Karena mobilnya dimensinya kecil jadi manuver lebih leluasa gitu. Jadi kalau misalkan mau muter balik atau ke tempat yang mungkin lebih kecil gitu ya muat. Kemudian sistem kelistrikannya juga lebih simpel gitu ya.
Karena kalau kelistrikan ini kadang bikin mumet juga gitu. Enak serba elektronik umpamanya, tapi kalau dia keganggu ya wassalam juga. Umpama gitu kan, kita punya sistem pintu yang hidrolik dan elektronik. Pas jalan normal sih nikmat, tapi pas macet gitu susah. Nanti hujan gede malah nggak bisa nutup kan repot dan lain sebagainya lah. Nah, kemudian lahan yang diperlukan untuk parkir itu kan kecil gitu kan, nggak usah gede-gede. Misalkan mau di rest area atau di rumah gitu. Nah, Pak, tentu saja budget pun ya lebih kecil lah, lebih rendah. Dan yang pasti konsumsi BBM ya lebih ekonomis, lebih ramah ke dompet lah. Oke, masih ada nggak ya? Kayaknya masih ada. Kita terusin ya. Nah, inilah yang akhir ceritanya, jadi metamorfosa gitu. Dari mobil yang saya pilih, jenisnya ini menjadi RV si Kelio ini. Jadi asalnya bentuk begini ya, kemudian ya dibuanglah baknya itu, karena saya pun ada baknya awalnya gitu ya. Tapi ya lumayan lah bisa di Lego menjadi bentuk beginilah asli yang kepake gitu. Jadi akhirnya menjadi seperti yang sekarang ada ini. Ini proses pembuatannya. Jadi karena saya hobi ngotak-atik banyak waktu, ya pakai software inilah ya, tak tahulah teman-teman ya, software untuk bikin model-model 3 dimensi itu. Ini adalah modelnya. Kemudian ini kita wujudkan di alam nyatanya seperti ini. Ini tampak sampingnya. Nah, ini dalamannya. Dan akhirnya menjadi yang kita lihat sekarang. Seperti ini. Jadi dengan segala kekurangan dan kelebihannya, catatan tadi itu ya setelah dituangkan ke dalam benda nyatanya itu kita nggak nyesel gitu, karena kita mengenali karakternya, kelebihan kekurangannya, kemudian mengantisipasi problemnya gitu dengan cara apa gitu. Dan tentu saja ya karena di karoseri kan banyak para pakar gitu yang siap menolong membantu, itu harus kita optimalkan ya, karena supaya kita itu terhindar dari potensi masalah gitu yang sebetulnya tidak perlu, yang akhirnya boro-boro nikmat gitu jalannya jadi kiamat. Jadi nggak enak lagi gitu, nggak nikmat lagi. Nah, kan kita nggak mau yang seperti itu. Oke, kayaknya udah segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih. Permios, adios amigos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.